desa di Kecamatan Berangrea, yaitu Desa Rarakrungus. Apakah teman-teman mau mendengarkannya? Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas dahan. Teman-teman semua apa kabar? Ayo duduk siap mendengarkan. Ceritanya ini seru sekali loh teman-teman. Ceritanya tentang pohon bambu yang batangnya sangat besar dan selalu mengeluarkan bau yang harum. Pada zaman dulu, hiduplah seorang ibu. Ibu ini tinggal bersama anak gadisnya yang mulai beranjak remaja. Anak gadis ini bernama Isa. Sehingga ibu ini dikenal dan dipanggil Ina Isa oleh warga Desa Rarakrungus. Isa ini dikenal dengan parasnya yang cantik jelita. Selain berparas cantik, juga baik hati dan lemah lembut dalam bertutur kata. Setiap hari, Ina Isa dan anaknya ini pergi ke hutan untuk mencari biji kemiri. Ketika ayam mulai berkokok, kukuruyu, dan matahari mulai terbit, Ina Isa mulai membangunkan anak gadisnya. Isa, ayo bangun nak. Matahari sudah tinggi. Ayo ke hutan cari biji kemiri. Iya Ina, ini saya bangun, sahut Isa kepada ibunya yang sering dipanggil Ina. Pergilah Ina Isa dan anaknya ini ke hutan. Mereka berjalan menyisir hutan sambil menengok ke bawah untuk melihat apakah ada biji kemiri yang jatuh. Nak, kumpulkan yang itu nak. Yang itu juga. Ayo ambil. Iya Ina. Jika bakulnya sudah penuh, kemudian biji kemiri ini akan dijual ke pasar. Uangnya digunakan untuk menyampung hidupnya. Oleh karena itulah hidup Ina Isa selalu berkecukupan. Tapi di suatu hari, Ina Isa duduk termenung di depan rumahnya. Pikirannya kacau dan bercampur aduk. Pikirannya dipenuhi oleh anak gadisnya yang tak kunjung menikah. Itulah yang membuat hati Ina Isa tidak tenang. Ia takut anaknya menjadi perawan tua. Padahal sudah banyak sekali pria yang datang untuk mempersunting anaknya. Tetapi tidak ada satupun yang diterima oleh Isa. Isa, kenapa kamu selalu menolak pria yang datang melamarmu, nak? Padahal mereka yang datang semua dari keluarga terpandang. Bahkan mereka sampai berkelahi memperebutkanmu, nak. Aduh Ina, aku belum mau menikah, jawab Isa. Lagi pula belum ada yang menyentuh hatiku, Ina. Aku belum mau terburu-buru, sambungnya lagi. Ina Isa hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar jawaban anak gadisnya. Di suatu pagi, Ina Isa memanggil anaknya. Isa, Isa, ayo kita ke sungai, nak. Sudah lama kita tidak mandi sungai. Asyik, ayo Ina, tunggu ya. Aku
Aku siapin bahan-bahan buat keramas dulu. Pergilah Ina Isa dan anaknya ini ke sungai yang tidak jauh dari kampungnya. Aduh, aku senang banget Ina. Akhirnya kita mandi di sini lagi. Airnya masih bersih dan jernih ya. Tutur Isa sambil memainkan air di aliran sungai yang jernih. Iya nak, air di sini masih bersih dan jernih. Dan di sana ada air terjun. Sahut Ina Isa sambil menengokkan kepalanya menunjuk aliran sungai yang jatuh dalam ke dasar sana. Ayo duduk di batu ini. Ibu keramas kepalamu. Isa yang sedang asyik bermain air lalu menghampiri ibunya. Isa, ibu ini sudah tua. Ibu ingin sekali melihat kamu menikah dan hidup bahagia, nak. Ina tenang saja. Isa baik-baik saja kok. Hidup bahagia bersama Ina saja sudah cukup. Setelah mendengar jawaban itu, hati Ina Isa tambah gundah gulana. Sambil dikeramas anaknya, ia hanyut dalam perasaannya yang bercampur aduk dan bergejolak. Tanpa ia sadari, tiba-tiba ia mendorong anaknya sampai ke dasar air terjun. Sontak ia baru tersadar saat anaknya sudah jatuh dalam dasar sana. Isa anakku, tolong anak gadisku, tolong, kata Ina Isa sambil berlari menuju kampung meminta pertolongan warga. Siapapun tolong anak gadisku Isa. Setelah semua warga berkumpul, mereka pun ikut membantu mencari Isa. Sambil memukul pentungan, mereka berteriak memanggil nama Isa. Isa! 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 Dari siang sampai malam tidak kunjung ketemu. Tapi mereka tidak menyerah. Sampailah mereka di suatu tempat. Tiba-tiba mereka mencium bau yang sangat harum. Setelah mereka mencari asal bau tersebut, ternyata dari pohon bambu yang batangnya sangat besar atau disebut petung. Kata tokoh adat di sana, ini adalah jelmaan Isa. Karena Isa adalah anak yang cantik jelita dan baik hati. Iya, ini adalah jelmaan Isa. Kata tokoh adat di sana meyakinkan Ina Isa dan warga sekitar. Ina Isa tambah menangis. Isa anakku, maafkan ibu nak. Isa, maafkan ibu. Ibu menyesal nak. Isa. Tangis Ina Isa dengan penuh penyesalan. Dan sampai sekarang di sekitar sungai tersebut, bambu itu masih mengeluarkan bau yang sangat harum. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana? Seru nggak cerita tadi? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya, bahwa kita harus sabar dalam menjalani kehidupan dan tidak boleh melamun sampai pikiran kita kosong. Karena bisa saja ada makhluk halus berupa syaitan yang menggoda pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena menyesal di kemudian tidak ada gunanya. Anak kijang makan selasi, makan di bawah pohon jati. Dongeng usai, terima kasih. Semoga kisah berbekas di hati. Saya dan Kilani pamit diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.